Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baskara, NIM 2006005109090. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 7 tentang binary trees. Untuk yang pertama yaitu untuk menambahkan metode pada kelas tree untuk mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree tersebut. Langsung saja kita ke NetBeans. Jadi nanti metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum tersebut akan diletakkan pada kelas tree. Sebelumnya kita lihat pada kelas node itu ada apa aja. Di kelas node ini ada ID dan data. Kemudian ada node left child dan node right child. Selanjutnya ada metode display node. Sekarang ke kelas tree. Nah, di kelas tree untuk metode yang pertama itu ada node find, yaitu metode bernama find dengan tipe node dengan parameter key. Jadi metode find ini untuk mencari data dari binary trees berdasarkan key-nya ini adalah ID. Selanjutnya pada metode insert, yaitu ini untuk memasukkan ID dan datanya ke binary tree dengan parameternya itu ID dan data. Selanjutnya ada metode delete dengan parameter key. Jadi ini akan menghapus suatu data atau node pada binary tree dengan berdasarkan key yang kita inginkan. Selanjutnya ada get successor. Jadi get successor ini metode yang digunakan pada metode delete. Get successor ini adalah untuk mendapatkan successor dari node. Successor itu adalah node yang berada di bawah suatu node. Misalnya ini ada root A, maka B ini juga bisa dikatakan successor dari A. Tetapi B ini adalah parent dari successor di bawahnya atau child di bawahnya, yaitu D dan E. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya ada metode traverse. Jadi ini untuk melakukan traverse pada binary. Traverse itu adalah mengunjungi satu kali setiap node pada binary. Terdapat 3 metode traverse, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Kalau pre-order itu mengunjungi yang pertama adalah root, selanjutnya dilanjutkan ke left child, kemudian right child. Kita coba. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba yang traverse yang pre-order. Nah, ini jadi kita itu akan mengunjungi yang pertama root, kemudian dilanjutkan ke left child. Setelah left child selesai, maka dia akan mengunjungi bagian ke right child. Untuk traverse selanjutnya yaitu in order. Kalau in order itu dimulai dari left child yang paling bawah, dia akan ke atas secara urut. Setelah itu dia selesai bagian left child-nya, dia akan mengambil root, kemudian dilanjutkan ke right child dari atas ke bawah. Jadi kalau in order itu mengunjunginya secara urut nilainya. Kita coba. Nah, ini dari 12, 25, 30, 33. Setelah dia nyampe 43, dia akan ngambil rootnya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mengunjungi bagian yang right child dari atas ke bawah sampai nilai terbesarnya yaitu 97 atau nilai terakhirnya. Setelah itu kalau yang post order itu dia dari left child kemudian ke right child terlebih dahulu, kemudian yang terakhir adalah root. Selanjutnya ada metode highest value dan lowest value. Ini adalah metode yang disebutkan pada soal nomor 2 tadi, yaitu untuk mencari maksimum value dan minimum value-nya. Jadi di sini ada parameter node,
kemudian node yang ada di parameter ini akan dimasukkan ke dalam node current. Node current itu posisinya itu ada di paling atas. Untuk mencari highest value, kita kan tahu kalau kita ingin memasukkan data ke dalam binary tree, maka data tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah lebih besar atau lebih kecil dari node yang paling terakhir. Kalau misalnya kita masukkan nilai 50 masih pertama, dia akan menjadi root. Setelah itu kita ingin masukkan misalnya 75, dia akan dicek apakah dia lebih besar dari 50 atau enggak. Kalau dia lebih besar, maka dia akan masuk ke kanan. Kalau dia lebih kecil, dia akan masuk ke kiri. Karena nilainya 75 berarti dia akan masuk ke kanan. Maka dari itu, kalau kita ingin nyari highest value, maka kita lakukan looping bagian right child saja. Jadi nanti dari sini dia akan looping ke kanan, ke sini, ke C, kemudian dia akan looping lagi ke G sampai yang di kondisi dimana right child itu 0. Jadi kalau ini udah 0 atau enggak ada isinya, maka dia akan berhenti di sini dan mereturn ID dari current. Selanjutnya, kalau lowest value sama saja konsepnya, cuma dia akan ngelooping bagian dari left side. Jadi dia akan ngelooping ke sini, lanjut looping ke sini, ke sini. Kalau di bawahnya udah nggak ada nilai, berarti dia akan berhenti di sini. Seperti itu. Kita coba. Untuk yang pertama, highest value, kita tekan H. Ketemu maksimumnya yaitu 97. Ya, jadi dia akan mengambil nilai yang paling kanan. Kemudian kita coba yang lowest value 12. Ya, dia akan mengambil yang paling kiri, leaf. Karena ini disebut dengan leaf karena udah nggak ada node atau suksesor lagi di bawahnya. Untuk selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu untuk memodifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak memungkinkan adanya duplicate key pada tree. Untuk soal nomor 2 ini mudah saja, kita hanya menambahkan pada metode insert, kita tambahi else if, dimana ketika ID yang kita masukkan pada parameter itu sama dengan current.id, maka dia akan mencetak ID sudah gunakan ID lainnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, untuk memasukkan suatu nilai pada binary tree itu kan dia ngecek terlebih dahulu nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil. Ini kalau lebih kecil maka dia akan ke left child, kalau dia lebih besar dia akan ke right child. Selanjutnya saya tambahi kondisi lagi, dimana kalau ID-nya itu sama dengan ID yang ada dalam binary tree, maka dia akan mencetak di sini. Kita coba insert value misalnya 12, karena 12 sudah ada pada tree. Nama datanya, nah ID 12 sudah digunakan, gunakan ID lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.